Tabuti. Keda yang diserang kawanan serigala itu kemudian naik ke atas pohon jengkol yang sudah kering dan berhasil menggaplok salah satu dari kawanan serigala itu. Setelah kawanannya pergi, Keda mengambil seujung tombak dengan niat mau menghabisi si serigala, tapi melihat matanya yang kerisip-kerisip, Keda pun tidak tega melakukannya. Kemudian Keda mengikat mulutnya dan membawanya ke dalam gua. Keesokan paginya Keda mencari tanaman untuk mengobati kakinya yang abuh, juga sekalian untuk mengobati luka si serigala. Karena sudah 2 hari gak makan, Keda berusaha mencari buruan yang kebetulan ada seekor kelinci yang berhasil dia tangkap. Saat Keda membakar kelinci itu, ternyata serigala itu juga lapar, yang alhasil Keda membaginya dengan si serigala. Karena rindu dengan keluarganya, Keda menggunakan tatonya menunjuk bintang mencari arah jalan pulang. Namun saat Keda berjalan, serigala itu malah terus mengikutinya. Tak disangka tak diduga serigala itu melihat seekor babi, namun karena belum pernah latihan satu tim yang solid, akhirnya perburuan itu pun gagal. Malam tiba lagi, Keda beristirahat sambil menyalakan api. Serigala itu pun masih menemaninya, bahkan tidur di dekatnya. Besok paginya, serigala itu berusaha membangunkan Keda, itu artinya hubungan mereka semakin dekat. Dan karena hubungan mereka semakin dekat, akhirnya Keda memberi nama serigala itu dengan sebutan nama Alpa. Keda dan Alpa yang kemarin gagal dalam berburu, kini mereka berdua melakukan kerjasama dan berhasil menangkap seekor genjok. Malam harinya saat mereka berdua sedang menikmati hasil buruan tadi siang, tiba-tiba ada kawanan serigala liar yang datang. Ternyata itu adalah keluarga Alpa yang datang untuk menjemputnya kembali ke keluarga mereka. Santibuti. Keda yang sedikit galau karena ditinggal Alpa, dia harus melakukan perjalanan sendiri. Tapi ibarat kata kalau jodoh takkan kemana, Keda yang tanpa sengaja bertemu lagi dengan Alpa saat dia membutuhkan pertolongan. Setelah Keda ditolong oleh Alpa dari genangan air es, kini Alpa kembali menemani Keda dalam melakukan perjalanan pulang. Namun tiba-tiba ada kawanan hyena yang mengejar mereka berdua. Alpa dan Keda pun harus bersembunyi ke dalam gua. Namun di dalam gua ternyata Alpa meraung-meraung yang menandakan bahwa ada sesuatu yang berbahaya. Benar saja bahwa di dalam ada seekor harimau salju yang siap menerkam mereka berdua.
Namun di sini Alpha dengan sekuat tenaga berjuang mati-matian demi menyelamatkan Keda. Walaupun Keda berhasil memanah harimau itu, tapi karena pertarungan yang sangat tidak seimbang, Alpha yang sudah banyak terluka akhirnya terjatuh pingsan. Setelah semalam melakukan istirahat, kini Alpha yang sebenarnya masih terluka setia menemani Keda melakukan perjalanan pulang. Tanpa terasa mereka telah sampai di sebuah tugu perbatasan, berarti rumah mereka sudah dekat. Tapi karena suhu yang sangat dingin dan Alpha yang menahan luka setelah bertarung dengan harimau, dia pun terjatuh lagi. Keda yang tak mau kehilangan Alpha, dia akhirnya membopongnya dan membawanya, tapi karena suhu yang sangat dingin, Keda pun akhirnya terjatuh juga. Dalam pingsannya, Keda teringat dengan kedua orang tuanya yang menguatkan hatinya untuk melakukan perjalanannya lagi. Akhirnya Keda sampai di rumah yang membuat ayahnya kaget dan tidak percaya kalau dia benar-benar Keda, apalagi dia pulang membawa seekor serigala yang membuat semua orang juga ikut terheran-heran. Mana ilmu? Una ilsa. Setelah Keda bertemu dengan kedua orang tuanya, di situ Keda mengatakan bahwa Alpha butuh pertolongan secepatnya. Yazami. Yumi. Mereka berdua akhirnya dibawa ke tabib atau sesepuh adat di suku itu. Ketika Alpha sedang diobati, dia meringik-ringik kesakitan. Ternyata dia melahirkan 5 ekor bayi serigala. Itu berarti Alpha selama melakukan perjalanan bersama Keda, dia telah mengandung. Garanzito, kaze, watsaki agidasa shonata. Karena Alpha dan anak-anaknya telah menjadi bagian dari suku itu, dan untuk selanjutnya suku itu akan melakukan perburuan dengan anak-anak Alpha yang kini telah tumbuh menjadi serigala dewasa.